Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Syafiq Wibowo dengan NRP 508211021 dari Departemen Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Nisa Urahmah, NRP 50312111007 dari Departemen Manajemen Bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Naufal Sadiki, NRP 50122111133. Saya dari Departemen Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Rista Amanda Maharani dengan NRP 50312111000 dari Departemen Manajemen Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bimo Bintang Aulia dari Departemen Teknik Kimia dengan NRP 50082111130. Nama saya Iin Alidia Kurniawi dengan NRP 50122111040 dari Departemen Teknik Sipil. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman, gangguan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi bahwa dalam kehidupan nasional ini terdapat dua unsur atau aspek yang mempengaruhi, yaitu alamiah dan sosial. Alamiah terdiri dari 3 unsur atau yang biasa disebut dengan trigatra. Sedangkan sosial terdiri dari 5 unsur atau yang biasa disebut dengan pancagatra. Trigatra dan pancagatra digabung menjadi astagatra atau yang biasa disebut dengan 8 unsur. Nah, setelah kita mengetahui ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, selanjutnya kita akan mencoba membahas ketahanan nasional sebagai suatu kondisi. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis. Oleh karena itu, memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkat atau turun, sehingga kondisi ini tidak bersifat tetap atau statis. Kemudian, ketahanan nasional sebagai suatu strategi. Ketahanan, pertahanan, dan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang bersifat dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Nah, sebenarnya gimana sih dasar-dasar perundangan ketahanan nasional? Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sudah ada dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, ayat 2 juga dijelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Implementasi ketahanan nasional ini kita mengambil contoh dalam 4 bidang, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang hukum. Yang pertama, implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik. Beberapa permasalahan besar adalah masalah politik yang terkait dengan kesiapan menghadapi globalisasi, politik luar negeri yang bebas aktif, masalah disintegrasi dan otonomi, sistem partai politik dan birokrasi. Menghadapi globalisasi diperlukan peningkatan kompetensi diplomat menjadi perunding internasional. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan modernisasi yang tidak tercerabut dari akarnya. Sementara, untuk kasus disintegrasi hendaknya pemerintah mempertimbangkan hak asasi manusia dalam menyelesaikan konflik ini. Yang kedua yaitu implementasi ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Menurut Sri Janti 2011, permasalahan di bidang ekonomi adalah biaya tinggi dengan adanya pungutan liar, kebijakan pertanian yang tidak berpihak pada petani. Hal-hal yang harus dibenahi dalam bidang ekonomi adalah menata kebijakan fiskal, industri dalam negeri, dan swasembada pangan agar tidak terjadi krisis pangan.
Yang ketiga adalah implementasi ketahanan nasional dalam bidang sosial dan budaya. Hal ini dapat dilakukan dengan standarisasi pendidikan serta keterjangkauan masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan, toleransi dalam berbagai hal, termasuk agama, serta yang harus segera diimplementasikan adalah jaminan sosial dan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Yang keempat adalah implementasi ketahanan nasional dalam bidang hukum. Hal ini harus betul dipahami aspek keadilan, profesionalitas hakim, penegakan hukum secara adil, serta yang harus segera diberantas adalah kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat dan politisi. Oke, selanjutnya kita akan berpindah ke materi bela negara. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus mengetahui apa sih itu bela negara. Nah, bela negara itu adalah sikap, tekad, perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada sebuah negara, mulai anak-anak sampai yang tua. Upaya bela negara diperlukan karena adanya tanggung jawab untuk mempertahankan kebutuhan negara. Nah, jenis bela negara itu ada dua. Yang pertama itu ada fisik dan non-fisik. Untuk yang fisik itu adalah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu adalah keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Contoh dari pembelaan negara secara fisik itu adalah ikut berperang untuk melawan pemberontak atau penjajah, berpartisipasi dalam kemiliteran, berpartisipasi dalam melawan teroris, dan menjaga keamanan lingkungan secara bersama. Lalu yang kedua itu adalah membela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, contohnya itu apa aja sih? Contohnya itu ada meningkatkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, berperan dalam menunjukkan bangsa negara melalui pendidikan dan pembekalan mental spiritual masyarakat agar dapat menangkal pengaruh budaya asing yang membahayakan ketahanan negara. Selanjutnya, bela negara ini juga diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Kemudian, bela negara ini didefinisikan dalam Undang-Undang Bela Negara Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun tujuan dari bela negara ini, pertama tentunya untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kedua, untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang kelima, untuk menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Kemudian, faktor-faktor yang mengharuskan kita untuk melakukan upaya bela negara ini. Yang pertama, untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman militer maupun non-militer. Kemudian, faktor berikutnya untuk menjaga keutuhan wilayah negara tentunya. Ketiga, untuk sebagai kewajiban setiap warga negara. Karena upaya bela negara sesuai pasal 27 ayat 3 tadi dijelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan upaya bela negara. Dan yang keempat faktornya yaitu sebagai panggilan sejarah. Yang selanjutnya adalah implementasi pada bela negara. Yang sebagai contohnya yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran berbangsa dan
negara pada diri sendiri, termasuk dalam menghayati demokrasi, menerima perbedaan pendapat. Yang kedua, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan memberikan karya nyata, bukan hanya sebuah retorika atau bujukan. Yang ketiga adalah kesadaran dan kepatuhan atas dasar ideologi bangsa dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keempat, pembekalan mental spiritual diperlukan untuk warga negara agar dapat menyaring budaya-budaya luar yang membawa dampak negatif bagi kehidupan. Ketahanan nasional dan bela negara memiliki hubungan satu sama lain dalam hal pembelaan negara ini. Pembelaan negara atau bisa disebut bela negara merupakan salah satu usaha dari warga negara untuk mewujudkan suatu ketahanan nasional. Bela negara merupakan bentuk upaya warga negara dalam mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman dari luar maupun dari dalam. Bela negara juga merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan juga pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pembelaan negara dan ketahanan nasional merupakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia harus melakukan bela negara dalam rangka upaya untuk menjaga ketahanan nasional. Studi kasus yang kami pilih dalam rangka menyempurnakan materi kami adalah Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM lahir karena kegagalan gerakan Darul Islam pada masa Orde Lama. Darul Islam sendiri muncul sebagai reaksi atas ketidakberpihakan Jakarta terhadap gagasan formalitas Islam di Indonesia. Darul Islam merupakan gerakan perlawanan terhadap ideologi Pancasila dengan ideologi Islam. Jadi GAM ini sendiri adalah salah satu gerakan separatis juga, seperti Darul Islam pada masa lampau, di mana gerakan ini menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat sehingga mengganggu ketahanan nasional dalam berbagai aspek. Salah satu aspek tersebut adalah aspek ideologi, di mana GAM memiliki tujuan untuk mendirikan negara dengan aliran Islam tanpa adanya rasa toleransi dengan agama lain. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ideologi yang kita anut, yaitu ideologi Pancasila, di mana ideologi tersebut menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat. Nah, dari sini akan menimbulkan ancaman terhadap ketahanan dan keamanan nasional. Sebelumnya, pada Orde Baru, Presiden Soeharto telah melakukan upaya untuk memberantas gerakan GAM ini dengan melakukan operasi militer yang represif, sehingga membuat GAM ini jadi kurang bisa berkembang. Walaupun begitu, GAM juga melakukan pelebaran jaringan yang membuat mereka kuat baik pada tingkat internasional maupun nyatu dengan masyarakat, dan GAM terus bisa bertahan. GAM memainkan dua wajah. Yang satu, wajah perlawanan dengan pola-pola fisik dan kekerasan, yaitu yang kedua adalah strategi ekonomi politik dengan mengambil uang pada proyek-proyek pembangunan. Tentu saja, kami ini sangat meresahkan baik dari aspek ideologi, terutama aspek politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga maka solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi kasus GAM ini adalah yang pertama, memberikan edukasi pada masyarakat bahwa gerakan separatis ini tidak sesuai dengan ideologi yang ada di Indonesia. Yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat pada UUD 1945
pertama pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga adalah mengerahkan kekuatan TNI Polri untuk menjaga daerah Aceh supaya tidak disisipi paham GAM. Karena seperti yang kita ketahui baru-baru ini, pada tahun lalu, tepatnya pada akhir tahun 2020, rakyat Aceh melaksanakan peringatan Milad GAM yang ke-44. Ini bisa menjadi titik balik berdirinya GAM kembali apabila tidak diawasi dengan ketat oleh pemerintah Indonesia. Jadi hal-hal seperti ini jangan sampai lengah dan menimbulkan gerakan-gerakan itu kembali.